Selamat datang di video pembelajaran matematika kelas 7. Ya, ketemu lagi dengan Miss April. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Oke, sebelum kita mulai belajar, jangan lupa untuk selalu berdoa ya. Kemudian, jangan lupa persiapkan buku paket dan buku tulis kalian. Nah, untuk pertemuan minggu lalu via Zoom, kita sudah membahas mengenai materi bilangan pecahan. Lalu, pada kesempatan video kali ini kita akan membahas mengenai bilangan desimal. Apa itu bilangan desimal? Bilangan desimal adalah pecahan yang penyebutnya merupakan perpangkatan dari bilangan 10. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Nah, kotak nomor 1 merupakan satu bagian dari 10 kotak yang ada. Maka kotak tersebut dapat kita tulis dengan 1/10, yang kemudian dapat kita rubah menjadi pecahan desimal. Dapat ditulis dengan 0,1. Kemudian ada yang dinamakan dengan perseratusan. Nah, ini dapat kita ubah menjadi pecahan desimal dengan bentuk 0,01. Dan yang terakhir adalah perseribuan. Nah, kalau bentuk ini penyebutnya adalah bilangan 1000. Kemudian kita dapat merubahnya menjadi bentuk desimal dengan bentuk 0,001. Selanjutnya adalah mengubah pecahan biasa menjadi bentuk desimal. Yang pertama adalah dengan cara pembagian. Nah, cara pembagian ini cukup mudah mengerjakannya. Coba kalian perhatikan. Contoh 1/5. 1 sebagai pembilang dan 5 sebagai penyebut. Karena 1 kurang dari 5, maka 5 tidak dapat membagi 1. Sehingga kita perlu menambahkan 0 sebagai pembaginya. Jadi hasil dari 1/5 jika diubah menjadi bentuk desimal adalah 0,2. Selanjutnya adalah mengubah desimal menjadi pecahan biasa. Contoh 2,5. Nah, ini kita ubah penyebutnya menjadi per 10, yaitu 25/10. Kemudian kita membagi 25 dan 10 dengan FPB, yaitu 5. Jadi 2,5 jika dijadikan pecahan adalah 5/2. Selanjutnya kita masuk ke bahasan persen. Apa itu persen? Persen merupakan bentuk lain dari pecahan per 100. Nah, yang pertama ada mengubah persen menjadi pecahan biasa. Untuk mengubah persen menjadi pecahan biasa, bagilah angkanya dengan bilangan 100 kemudian disederhanakan. Contoh 50%. Nah, 50% ini kita bagi dengan bilangan yang sama, yaitu 50. Jadi didapat hasil 1/2. Kemudian ada 15,25%. Ini kita kalikan dulu dengan 100 sehingga didapat 1525. Terus dibagi dengan 100, lalu kita kali dengan 1/100. Nah, ini dapat kita sederhanakan. 1525 dibagi 25 hasilnya apa? Hasilnya adalah 61. Kemudian 100 dibagi 25 sama dengan 4. Nah, 4 dikali 100, kemudian 61 dikali 1, jadinya 61/400. Selanjutnya mengubah pecahan biasa menjadi persen. Untuk mengubah pecahan biasa menjadi bentuk persen, maka ubahlah penyebutnya menjadi 100, yaitu dengan mengalihkan pecahan tersebut. Contoh 3/4. Ini kita kalikan dengan bilangan yang sama sehingga didapat penyebutnya 100. Maka dikalikan dengan 25. 3 dikali 25 sama dengan 75 dan 4 dikali 25 sama dengan 100 hingga didapat 75%. Selanjutnya, mengubah desimal menjadi persen. Nah, untuk mengubah desimal menjadi persen, kalikan bilangan desimal tersebut dengan 100%. Contohnya, 0,025 sama dengan 0,025 dikali 100%, sehingga didapat 2,5%. Dan yang kedua ada 0,35 sama dengan 0,35 dikali 100%. Didapat 35%. Dan kemudian yang ketiga ada mengubah persen menjadi perbandingan. Untuk mengubah bentuk persen menjadi perbandingan, maka ubah bentuk persen tersebut menjadi pecahan, kemudian disederhanakan. Contohnya,
25%. Nah, 25 per 100 sama dengan 25 dibagi 25 dan per 100 dibagi 25 sehingga didapat 1/4. Nah, ini kita dapat tulis dengan 1/4. Lalu ada 3 per 5%. 3 dikali 1 per 5 dikali 100 sehingga didapat 3 per 500 atau di dalam perbandingannya kita dapat tulis dengan 3/500. Dan yang terakhir, mengubah perbandingan menjadi persen. Untuk mengubah perbandingan menjadi persen, ubahlah perbandingan tersebut menjadi pecahan biasa, kemudian dikalikan dengan 100%. Contohnya, 5/4 dikalikan dengan 100% sehingga hasilnya 125%. Oke, untuk video kali ini Miss sudah cukup. Kalian bisa melanjutkan menonton video pembelajaran matematika selanjutnya, yaitu mengenai operasi hitung pecahan. Sampai ketemu di video pembelajaran matematika berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan selalu semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.